Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara mensitasi menggunakan Zotero. Ada beberapa aplikasi untuk mensitasi seperti Mendeley, Zotero, Bibtek, masih banyak lainnya, tapi saya akan mengajarkan cara menggunakan Zotero. Pertama, kita download dulu Zotero-nya di zotero.org. Setelah kita download, diinstal, maka akan tampil seperti ini kalau di ikonnya taruh di desktop. Kemudian apa yang harus kita punya? Pasti tulisan ya. Tulisan, misalnya ini saya sudah menggunakan tulisan. Tulisan ini yang kita mau citasi, misalnya di sini tertulis gempa merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Menurut Kepala Gugus Penanganan Gempa Dunia dalam suatu wawancara bahwa sudah terjadi jutaan kali gempa kuat sejak negara api berdiri, namun belum ada satupun warga negara angin yang terdampak. Oleh karena itu, seharusnya setiap gedung didesain terhadap gempa, tahan terhadap gempa. Nah, ini kita sumbernya di sini koran. Misalnya kita mendapatkan ini sumbernya dari koran. Kemudian ada lagi yang kita dapatkan dari jurnal. Jadi di sini harusnya tertulis penulis A pada tahun berapa. Kemudian misalkan kita mensitasi dari sebuah buku dengan penulis lain, misalnya penulis B. Jadi penulisnya dulu, kemudian dalam kurung tahunnya baru yang kita citasi. Kemudian misalkan ada juga citasi dari penulis lain lagi, misalnya penulis C, taruh di terakhir penulisnya, kemudian di koma dan di tahun. Biasanya seperti ini. Kemudian apabila dari buku, kemudian tahun, kemudian apabila citasinya terdiri dari beberapa penulis, misalnya penulis A dan penulis C, yang kita citasi, kita tulis penulis A dan tahunnya, serta penulis C-nya dan tahunnya. Untuk menggunakan Zotero ini, kita install dulu Zotero-nya, kemudian kita buka Zotero-nya. Jadi saya menggunakan WPS. Kelemahan WPS ini tidak ada bagian citasi di sini, tidak seperti Microsoft Word. Jadi ini saya menggunakan WPS Office, tidak ada citasinya. Jadi agak sulit ya, tidak ada pilihan citasinya. Nah, bagaimana caranya agar tampil citasi di sini? Atau kita menggunakan aplikasi bantuan Zotero. Zotero ini juga bisa diaplikasikan di Microsoft Word ya, tidak harus di WPS. Jadi mempermudah sekali dengan adanya Zotero atau Mendeley. Saya menggunakan Zotero. Jadi pada saat install nanti tampilannya seperti ini ya. Untuk menampilkannya di dalam Microsoft Word atau Microsoft Office atau di WPS, silahkan buka di Edit Preference. Zotero terbaru ya saya download. Kemudian pilih yang site di sini, kemudian word processor, kemudian reinstall kalau mau aman, mau belum ada muncul, kemudian reinstall lagi di sini, install saja. Manual instalasinya, ini nanti muncul di sini, finish saja. Nah ini biarkan saja terbuka, kemudian buka WPS-nya atau Microsoft Word-nya. Kalau di Microsoft Word, biasanya di sini ada, diklik bagian sininya, kemudian di sini ada pilihan option. Kalau di sini kemudian diakcentang yang developer. Jadi kalau di WPS yang developer ya, begitu juga di Microsoft Word developer. Kemudian pilih add-in. Nah ini kalau baru belum ada, masih kosong. Jadi di mana posisinya ini kita klik di sini add, ya kita add, kita cari di C. Setelah cari C, biasanya di program files 86 atau di program files. Kemudian cari folder Zotero, karena Z jadi paling bawah, gampang. Kemudian pilih extension, ya. Setelah extension, apabila ingin menginstal di Microsoft Office, klik yang di sini. Apabila hanya fokus di Microsoft Word, pilih yang WinWord Integration, double klik, kemudian folder instalan. Nah ini dipilih saja salah satu atau dua-duanya, juga bisa ganti-gantian ya. Kalau pilih dua-dua, diklik, di open. Nah begitu juga ditampilkan, jadi ada dua. Nah apa perbedaan Zotero.tm dan Zotero.dot?
Jadi saya coba centang yang Zotero DOTM-nya ya. Kalian pilih OK. Zotero DOTM akan muncul satu main bar lagi di sini yang berisi Zotero. Nah ini. Kemudian kalau kita memilih yang add-in-nya yang Zotero.ot, ini tidak muncul tapi add-in-nya di sini muncul. Sama saja. Kadang juga di sini atau di kalau di Microsoft Word setahu saya di sini muncul add-in-nya di referensinya. Saya lebih senang menggunakan yang DOTM. Sama saja, intinya sama. Nah, yang pasti syarat penggunaan Zotero ini kita punya tulisan yang pertama, kemudian kita punya sumber yang akan disitasi. Jadi seperti ini, saya contohkan. Pertama kita buka Zotero-nya, kita bikin folder, misalnya karena tulisan kita tentang gempa ya, kalau saya tentang gempa, saya misalnya tentang gempa. Jadi ada folder gempa, kemudian yang kita mau citasi di sini apa? Di sini koran ya. Nah, di sini banyak pilihan kalau di sini Zotero ini. Kita buka file, new item, banyak pilihannya. Ada buku, forum post, interview, jurnal, artikel, tesis, conference paper, magazine artikel, atau koran ya. Jadi kita klik saja di sini biar mudah. Apakah dia masuk kategori buku, interview, jurnal. Jadi misalkan kita yang lengkap pilih more, karena tadi koran kita cari ini koran ya, newspaper, sorry. Jadi kita buka newspaper artikel. Jadi misalnya judul artikelnya, judul korannya, gempa negara api. Autornya ini pengarangnya. Misalnya pengarangnya, kontributornya misalnya Mas Koran. Kemudian abstrak kalau mau diisi saja di publikasinya. Misalnya korannya misalnya nama korannya newspaper saja ya. Kemudian tempat korannya diterbitkan misalnya di negara tanah misalnya ya. Kemudian edisi berapa, tanggalnya berapa, jadi tanggal terbitannya misalnya tanggal 23 April 2020 misalnya. Kemudian bahasanya bisa kita tulis bahasa Indonesia misalnya. Kemudian apalagi penulis A, jadi ini penulis A berarti jurnal ya. Penulis A, kita punya jurnal tentang apa itu? Gedung tahan gempa di negara angin misalnya. Pengarangnya misalnya tadi A ya, Abdul Aziz misalnya. Saya lebih senang menggunakan ini diklik di ini nama depan, jadi kalau diklik muncul nanti begini, last name and first name. Atau kalau mau ditulis full name saja, Abdul Aziz, kemudian diklik begini. Nah, namanya Aziz, nama belakangnya tadi Abdul depannya, jadi Abdul Aziz. Abstraknya kita ketikkan misalnya bla 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 ya, bla 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 abstrak, bla 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 abstrak penulis A misalnya. Dipublikasikan di mana?
jurnalnya, nama jurnalnya ya, jurnal negara admin. Volume berapa? Volume jurnalnya, misalnya volume 3. Isunya atau edisinya ya, misalnya edisi 2. Kalau tahu halamannya, misalnya halaman 23 sampai 27, misalnya halaman 23 sampai 27. Kemudian tanggal diterbitkannya 27 Mei 2020. Seriesnya, kalau ditahu DOI-nya, isikan DOI-nya. Diketahui SSN-nya, isikan. Misalnya berbahasa Indonesia juga. Ini silahkan diisi. Tapi jangan lupa, ini minimal terisi tahun untuk date-nya. Jadi yang paling penting adalah judul artikelnya atau jurnalnya, kemudian nama pengarangnya, publikasinya, dan tahunnya. Ini penting sekali. Kemudian ada penulis lagi, penulis BD misalnya ya. Penulis BD dalam bentuk jurnal juga misalnya. Ternyata kita salah pilih buku ini. Gampang saja, langsung klik di sini, kita pilih yang jurnal. Ternyata bukan buku yang kita mau, jurnal misalnya. Nah, judulnya tadi misalnya gedung tahan desain ductile, desain gedung tahan gempa ductile misalnya. Pengarangnya tadi misalnya 2 orang, ada B, ada D misalnya. Pengarangnya misalnya Bahar Beckerman misalnya. Kemudian ada 2 pengarang, jadi kita tambahkan saja di sini, teng. Kemudian klik dulu di bawahnya ya. Kemudian tambah lagi di sini. Misalnya D tadi ya, BD berarti Dorman Dominic misalnya. Kemudian kita isi abstraknya, bla bla bla, abstrak BD. Publikasinya misalnya jurnal apa saja, misalnya volume 45 misalnya. Ini kosong, kita misalnya tidak tahu, isunya tidak ada, hanya ada tahunnya, hanya ada Mei 2020. Ini kosong. Kemudian yang kita ketahui lagi, sudah ada penulis CNK. Jadi ini saya misalkan CNK, ada 3 orang, penulisnya CNK. Kita buat lagi new journal article, gedung menurut misalnya judul artikelnya CNK tadi ya, nanti namanya Cahyadi Komara. Kemudian ada lagi pengarangnya CNK, Naran Nurmala,
Burhan Amir misalnya. Dan abstraknya publikasinya di jurnal jurnal gempa misalnya. Volume tidak 2 misalnya. Kemudian kita hanya mengetahui tahun terbitnya 2020. Lalu ada buku yang ditulis oleh Pak DM. Berarti ada 2 orang ya misalnya. Kita klik lagi di sini berupa buku. Bukunya misalnya material gedung tahan gempa BD tadi ya. Believing Agus Believing misalnya. Dan siapa D ya? BD. Sorry. Rahmat Don Siet misalnya. Judul bukunya ini, jadi ini misalnya titelnya ini di bab berapa ya, judul babnya. Kemudian ini kalau book section ya, jadi book saja, sorry maaf. Tadi book section ini kalau kita hanya dalam bab tertentu. Jadi kalau kita menggunakan book atau buku, langsung kita isi abstraknya, seriesnya, kemudian volumenya kalau diketahui, edisi berapa, edisi misalnya 12, tempat diterbitkannya misalnya di tempat lain misalnya, publishernya misalnya Monster Incorporation misalnya. Misalnya penerbitnya Monster Incorporation. Tahunnya biasanya Juni 2009 misalnya, bukunya lumayan baru ya. Kalau kita misalnya bahasa Inggris. Nah, sudah jadi. Kemudian kita mau lihat model citasinya. Jadi kalau kita citasi bagaimana sih? Ini kita ketik kita klik kanan di sini, kemudian create bibliography from item. Nah, di sini akan muncul, kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita misalnya kita mau lihat citasinya. Dan ini tipikal citasinya. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ketik saja manage styles. Kemudian pilih yang ini, style preview. Nah, sudah begini, kemudian di refresh. Nah, tadi saya bilang ada beberapa modul citasi. Ketika yang kita gunakan APA, American Psychological Association, jadi yang terbaru itu edisi ke-6 dan edisi ke-7. Ini yang kita pilih hanya satu ya, berupa buku. Tapi kalau kita mau pilih semuanya, langsung di Ctrl A saja, kemudian di sininya kita refresh ulang. Nah, di sini terlihat
Kalau menggunakan American Chemical Society, model citasinya ada penomoran nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena ketika menggunakan apa, jadi saya paling sering menggunakan apa. Yang edisi ke-6 dan edisi ke-7, kalau kita lihat perbedaannya adalah edisi ke-6, ketika kita menggunakan buku tadi, di sini ada lokasi diterbitkannya, sementara kalau edisi ke-7 tidak ada. Ya, itu perbedaan dari kalau kita mensitasi edisi ke-6 dan edisi ke-7. Ada beberapa macam lagi model, tapi setahu saya yang paling umum dipakai 6 dan 7 apa ini, atau ada yang tipikal yang nomoran begini. Saya coba yang pakai ini ya, 7 tadi. Ini keluarkan saja kalau kita mau lihat. Jadi kembali ke Word-nya. Nah, di sini kan sudah ada Zotero-nya. Nah, di sini sumbernya koran di sini. Nah, kita klik saja di sini Add Citation. Tipikalnya kita misalnya pakai yang tipe 6 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, yang kita mau citasi tapi apa? Koran ya, yang bentuk koran. Diklik di sini. Kalau kita mau lihat bentuknya nanti seperti apa, jadi Mas Koran 2020. Jadi ini Mas Koran ini kontributornya. Diklik OK. Ya, karena saya pakai WPS, jadi ini sering troubleshooting. Jadi kalau troubleshooting sini klik saja no. Nanti muncul di sini Mas Koran. Nah, ini penulis A ya. Tadi di sini penulis A. Kita klik di sini. Add citation lagi penulis A. Penulis A. Ini kayaknya penulis A tadi ya. Karena A, B, C kan. Jadi penulis A. Kita melihat bentuknya seperti apa. Oh, nanti bentuk citasinya seperti ini. Oke. Saja. Kemudian di sini penulis BD. Oh, ini kalau tidak salah buku tadi. Add citation lagi. Oke. BD berarti ininya. Ternyata yang kita mau ambil hanya si ini, tahunnya saja misalnya. Nah, untuk tahunnya saja maka diklik ini, maka yang muncul hanya tahunnya saja. Oke. Tadi sini nama pengarangnya ini yang buku siapa ya? Beckerman dan Dominic. Ini Beckerman dan Dominic. Kemudian di sini yang CNK, penulis CNK, add citation lagi. Oke, penulis CNK berarti ini ya. Oke, kita mau lihat. Jadi nanti tersitasi bentuknya segini. Oke. Nah, di sini kita ada penulis A dan penulis CNK. Kalau begini caranya. Oke, lagi penulis A. Jadi kemudian pencet multiple source. Jadi ada beberapa orang yang kita mau ambil. Jadi sini sudah tadi penulis A, kemudian sama penulis C. Kita klik, masuk di sini. Bentuknya nanti seperti ini. Nah, oke. Nah, sudah jadi. Kemudian misalnya kita membuat daftar pustakanya. Kita klik misalnya daftar pustaka. Ini kita taruh di tengah saja. Enter. Nah, untuk daftar pustakanya yang ini add atau ID bibliografi. Diklik. Nah, kita melihat bentuknya apakah tipe 6, tipe 7. Tadi kita pakai tipe 6 ya. Salam. Jadi langsung otomatis. Jadi kalau kita misalnya mau rubah ke tipe 7,
tidak ada lagi lokasi ininya, lokasi tulisannya, lokasi terbitnya, karena kita tadi menggunakan tipe 6. Tapi kalau tipe 7, jadi kita lihat perbedaannya. Jadi kita lihat perbedaannya. Ya, seperti itu. Misalnya kita mau merubah yang ini. Tadi modelnya yang tipe ACA. Nah, di sini juga akan berubah nih. Jadi dia berupa citasinya dalam bentuk ini. Nah, dia berupa angka kurung-kurung seperti ini. Jadi silakan dicoba-coba. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu. Sebenarnya ada lagi yang kalau kita mengambil dari internet langsung, karena kita downloadnya dari situs yang resminya, jadi ini aman. Itu yang pertama. Kemudian yang paling penting adalah ini gratis, mahasiswa banget kan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.